Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesehatan Global dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya Dono Widiatmoko akan mengundang kali ini sahabat lama saya, Dr. Ahmad Fuadi, yang adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga kebetulan pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Mari kita undang Dr. Ahmad Fuadi. Assalamualaikum, Mas Fuadi. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk sekedar ngobrol di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi siapa yang mendengar, dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan setidaknya tentang topik yang akan kita bicarakan. Yang ingin kami angkat pada hari ini adalah tentang tuberkulosis di Indonesia, khususnya tentang inovasi-inovasi yang ada untuk menanggulangi tuberkulosis, termasuk diantaranya adalah berita yang belum lama muncul di Indonesia akan diadakannya, atau sudah diadakan, karena sudah mulai ya sebetulnya, clinical trial phase 3 dari sebuah vaksin untuk pencegahan tuberkulosis. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu, Mas Ahmad Fuadi ini bidang risetnya tentang apa, Mas Fuadi? Saya bidang risetnya di Health Economics and Policy. Jadi dua itu. Untuk topiknya sebenarnya PhD saya tentang tuberculosis, financial impact of tuberculosis, tapi kemudian juga bermain di infectious disease, di kanker yang masih berkaitan ya cervical cancer-nya. Kalau tentang tuberkulosis, Mas Fuadi, sebetulnya seberapa besar sih beban tuberkulosis di Indonesia itu kan kita sudah tahu ya, nomor 3 tertinggi di dunia. Jadi estimasi dari data yang ada sekarang harusnya itu kita bisa menemukan sekitar 1.090.000 sekian kasus per tahunnya. Tapi yang kasus baru per tahun ya. Tapi yang baru ditemukan itu sekitar baru 889 ribuan kasus baru selama 1 tahun 2024 ya waktu itu. Tahun 2023, jadi peningkatannya sebenarnya sudah bagus, sudah banyak. Artinya selama ini missing cases, kita sudah bisa mulai temukan mereka melalui active case finding. Ya. Mortalitasnya juga masih tinggi ya di Indonesia, jadi terutama yang dari tuberkulosis resisten obat. Ya, itu dua hal yang besar. Pertama, menemukan yang sebenarnya terinfeksi sehingga bisa diobati. Yang kedua, kalau sudah mulai pengobatan, memastikan mereka selesai pengobatannya. Nah, itu dua hal yang sangat penting untuk bisa diselesaikan di Indonesia ya. Ya, terima kasih. Jadi pertama adalah menemukan siapa yang terinfeksi dulu ya, sebelum agar bisa diobati untuk memutus mata rantai penularan, kurang lebihnya demikian. Apa kendala paling besar sebetulnya untuk menemukan mereka ini, menemukan para pasien tuberkulosis? Menemukan pasien tuberkulosis itu kendala paling besarnya adalah ada dua hal. Jadi sebenarnya tuberkulosis itu kan bukan masalah klinis saja ya. Dia itu adalah masalah sosial. Jadi orang merasa batuk misalnya, tapi saya harus kerja. Jadi saya memilih kerja dibandingkan saya pergi ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa batuk saya. Jadi mereka memilih untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan bekerja dan lain-lain sampai akhirnya penyakit tersebut tidak bisa ditangani sendiri oleh mereka dan akhirnya mereka pergi ke fasilitas kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah stigma. Orang merasa masih banyak, ternyata dari studi yang kami lakukan itu sekitar 61% itu mereka mengalami stigma sedang. Artinya kalau saya mengalami atau terdiagnosis tuberkulosis, saya memikirkan orang lain tuh berpikir tentang apa kepada saya. Jadi itu yang kedua.
Dan yang ketiga adalah aksesnya sendiri. Akses terhadap layanan kesehatan itu masih terbatas dengan screening dan alat diagnosis yang juga masih belum bisa menjangkau seluruh target populasi yang diinginkan untuk di screening dan didiagnosis. Makanya kemarin beberapa tahun belakangan ini, 2 tahun belakangan ini kita coba untuk melakukan active case finding, tidak menunggu saja di di fasilitas kesehatan, tapi mereka juga diundang untuk ikut pemeriksaan secara aktif. Fasilitas kesehatannya menjemput ke komunitas masing-masing, termasuk juga orang-orang yang hidup atau tinggal bersama dengan orang-orang yang mengalami tuberkulosis. Jadi garis bawahi dari tuberkulosis ini bukan melulu urusan pengobatan, tetapi Betul. banyak urusan sosiologisnya juga dalam hal pasien penderita tidak terlalu mau untuk dideteksi satu, dan kemudian akses juga. Ya. Apa peran BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam ini? Karena salah satu tujuan BPJS Kesehatan adalah mengurangi akses, mengurangi kesulitan akses dari sisi keuangan. Sebenarnya BPJS Kesehatan itu perannya tidak terlalu besar dalam hal diagnosis dan treatment tuberkulosis, karena selama ini tuberkulosis itu ditangani, atau program tuberkulosis itu didanai secara tersendiri di luar yang selama ini didanai melalui mekanisme asuransi sosial ya. Jadi kalau bahasa programnya namanya program vertikal. Jadi HIV, AIDS, malaria, tuberkulosis gitu ya, semuanya didanai lewat skema khusus yang diagnosisnya, pengobatannya itu didanai, ada skema khususnya, termasuk yang dibantu pendanaannya melalui donor-donor internasional. Yang dilakukan BPJS belakangan yang kita sebut sebagai strategic health purchasing, yang 2 tahun belakangan ini diluncurkan oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, adalah menjangkau private providers. Jadi selama ini kan ada asumsi bahwa, bukan asumsi, memang fakta bahwa orang yang mengalami tuberkulosis karena mereka malu teridentifikasi sebagai orang yang mengalami tuberkulosis di fasilitas kesehatan publik, mereka memilih untuk pergi ke fasilitas kesehatan swasta. Sedangkan di fasilitas kesehatan swasta, mereka mungkin ditangani satu, atau mungkin tidak ditangani dengan tepat. Kalaupun ditangani dengan tepat, tidak ternotifikasi ke dalam sistem publik, sehingga itu yang proses itu yang berusaha untuk dijangkau melalui private public mix di Kementerian Kesehatan, dan pendanaannya kemudian dicoba untuk diakomodasi lewat BPJS Kesehatan. Jadi dokter-dokter, ayo coba siapa yang bisa mendiagnosis, kita dapat tambahin insentif gitulah, kira-kira begitu. Jadi pada intinya program TB ini lebih pendanaannya khususnya lebih bersumber pada sumber-sumber pemerintah dan mungkin juga dari dana luar negeri, dana global dan sebagainya seperti itu ya, dibandingkan dengan layanan BPJS Kesehatan. Iya. Ya. Kalau dia masuk dampak misalnya, tadi mau ditambahin, kalau dia masuk ke rumah sakit misalnya, baru kemudian pendanaannya atau pembiayaannya itu baru di shifting ke BPJS Kesehatan karena dia masuk ke hospital. Tapi selama dia masih ada di primary, mereka dibiayai oleh program TB. Jadi screening program, edukasi dan lain sebagainya itu dananya lebih ke primary healthcare yang bersumber dari pemerintah, demikian ya. Ya. Ini karena podcast ini ada podcast kesehatan global. Kita dengar juga kan gonjang-ganjing apa yang terjadi di Amerika Serikat misalkan. Apa dampaknya bagi program tuberkulosis di Indonesia? Oh ya, jelas banyak dampaknya ya. Pertama, yang paling direct itu pendanaan
skema tuberkulosis termasuk HIV dan malaria yang didanai oleh USAID. Ya, kalau yang didanai dari USAID itu terjadi pemotongan yang luar biasa dari situ, bukan hanya pemotongan sekian persen tapi dipotong, berhentikan gitu. Dan itu banyak mempengaruhi program tuberkulosis kita. Dan USAID itu bukan sekedar membiayai atau mencoba mendanai perbaikan sistem kesehatan, tapi juga banyak program-program dari USAID itu yang mendanai selain private public mix, kemudian community, program-program yang berbasis komunitas. Misalnya, selama ini kalau kita ngelihat ya, misalnya pasien tuberkulosis yang resisten obat, itu efek sampingnya luar biasa. Dampak finansialnya juga luar biasa. Mereka tidak bisa kerja, mereka kemudian merasa juga terasingkan dari masyarakatnya. Jadi ada program-program komunitas yang berusaha untuk mendampingi mereka. Ya, proses pendampingan yang kita sebut sebagai patient supporter. Patient supporter, ada manajer kasus dan lain-lain yang mencoba untuk mendampingi mereka sampai mereka selesai pengobatan. Dan itu banyak yang didanai lewat donor internasional semacam USAID, itu yang kemudian terdampak besar dari situ. Kemudian ada dana yang masuk dari Global Fund. Ini dananya cukup banyak ya, banyak sekali. Dan sekarang ada proses mencoba untuk rekalkulasi karena sebenarnya kita sudah secure dana untuk program tahun 2024 sampai 2026. Nah, karena ada perubahan situasi politik dan ekonomi, itu kemungkinan besar akan ada funding cuts yang kita juga belum tentu tahu berapa besar proporsi yang dipotong, dan itu masih dalam tahap rekalkulasi, negosiasi dan lain-lain, dan mudah-mudahan kita bisa mencoba untuk mengidentifikasi mana item-item yang sangat penting dan menjadi prioritas tidak boleh dipotong sedikit pun, dan mana yang akhirnya kalaupun harus dipotong, yang madorotnya paling kecil lah gitu. Dan ini dampaknya ini bukan cuma ke Indonesia ya? Dampaknya di seluruh dunia, termasuk juga negara-negara yang selama ini punya beban tuberkulosis tinggi ya. Okay. Nah, kalau hubungan dengan ini, dari Global Fund, itu kan dananya kurang lebih salah satunya adalah donori oleh Bill and Melinda Gates Foundation, yang kita dengar beberapa minggu lalu Pak Bill Gates datang ke Indonesia, bertemu dengan Presiden Indonesia, dan mengutarakan niatnya atau inisiatif untuk mendukung sebuah clinical trial buat sebuah vaksin tuberkulosis di Indonesia. Nah, bisa kasih pencerahan sedikit, ini sebetulnya vaksin ini apa sih? Ya, kalau vaksin itu sebenarnya begini, jadi ini mungkin kita karena preoccupied dengan Bill Gates-nya, dengan vaksinnya, gitu ya. Jadi kita preoccupied dengan wah ini konspirasi dan lain-lain. Tapi sebenarnya begini, jadi tuberkulosis itu kan sebenarnya penyakit yang sudah berabad-abad. Berabad-abad dengan berbagai macam proses atau upaya untuk mengatasinya. Salah satu upaya mengatasinya lebih dari satu abad yang lalu ya, kita ketemu ini kumannya Mycobacterium tuberculosis. Kemudian dicoba untuk cari vaksinnya BCG. Dan kemudian setelah tahu ada BCG, kita ketemu beberapa antibiotik yang bisa dipakai untuk mengobati tuberkulosis. Nah, sekian lama, panjang, berdekade-dekade kita mencoba untuk mengatasi itu dengan pendekatan yang sama, dan akhirnya inovasi, kita berusaha untuk, ini kita perlu inovasi nih. Ya. Dan inovasi itu bukan cuma vaksin sendiri, sekarang itu ada calon vaksin itu jumlahnya 16 calon vaksin tuberkulosis kandidat yang masuk di clinical trial ya. Ada 4 yang di fase 1, ada 8 di fase 2, dan 4 di fase 3. Nah, salah satunya
itu adalah vaksin yang disponsori oleh Bill Gates melalui Melinda and Bill Gates Foundation gitu. Tapi ada 3 yang lain, yang satu dari India, yang satu dari MTB-Vac itu dari Eropa, yang satu lagi dari Rusia. Jadi dia tidak sendirian, yang sudah masuk fase 3 dengan berbagai target populasinya masing-masing. Jadi yang disponsori Bill Melinda Gates ini untuk remaja dan dewasa yang sudah terinfeksi tuberkulosis laten. Nanti ada lagi yang dari South Africa, itu yang diproduksi oleh teman-teman kita di Eropa, itu untuk yang HIV. Yang satu lagi dari India itu untuk infants, jadi untuk bayi-bayi. Yang satu lagi dari Rusia itu masih bisa broad kemana-mana. Jadi sebenarnya bukan cuma Bill Gates yang berusaha untuk nemuin itu, jadi ada banyak yang nemuin. Dan bukan cuma vaksin, obat, kita punya obat sekarang kalau kena tuberkulosis itu berobatnya 6 bulan. Ya, sekarang ada yang berusaha untuk mencari gimana kalau 4 bulan, gimana kalau 2 bulan. Sampai akhirnya ini ada satu motivasi global untuk menemukan 2 bulan ketemu, 2 bulan pengobatan selesai gitu ya. 2 bulan pengobatan selesai. Dan itu banyak sekali, ada 29 obat yang sedang masuk dalam fase clinical trial. Ya, salah satunya adalah, dan ada obat juga yang didanai oleh Bill and Melinda Gates juga. Jadi banyak yang sedang berjalan gitu. Itu latar belakangnya dulu deh. Terima kasih. Jadi bahwa ada beberapa inovasi, tadi inovasi yang disebutkan Mas Waswadi sebelumnya adalah inovasi screening, bagaimana mendapatkan pasien, ya, kemudian sistem kesehatan itu sendiri. Kemudian ada inovasi yang sifatnya medis, sifatnya pengobatan, obat-obatan atau antimicrobials baru yang sudah sedang dikembangkan, yang mudah-mudahan berhasil, walaupun tantangannya juga ini panjang lebar kali bagi, saya yakin. Dan kemudian adalah vaksin. Dan terima kasih juga Mas Wadi telah menjelaskan tadi beberapa strategi vaksin dan target populasi yang ditargetkan. Buat ada beberapa jenis vaksin yang sedang dikembangkan yang mentargetkan beberapa jenis populasi penderita tuberkulosis atau yang tadi yang dari usia yang broad juga ya, mungkin juga yang belum terinfeksi juga. Nah, jadi masing-masing ini kan biasanya kalau vaksin ini kan yang mengembangkan adalah perusahaan farmasi, dan obat-obat tadi juga ya, antimicrobial perusahaan farmasi. Jadi Bill Gates ini sebetulnya role-nya apa? Dia tidak memiliki perusahaan farmasi itu? Tidak, ya betul. Dia adalah filantropis global ya. Bill Gates ini filantropis global yang bukan hanya di tuberkulosis, dia mencoba untuk membantu kesehatan global kan ya. Membantu dalam tanda kutip. Tentu saja sebagai filantropis tentu tidak ada makan siang yang gratis kan ya, kalau kita bilang ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi ini semacam dalam tanda kutip kalau kita boleh mengatakan ini adalah bagian dari investasi. Ya, bagian dari investasi, mereka mencoba untuk merekrut sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya researcher yang bisa memberikan bukti dan meyakinkan dia bahwa ini it will works. Ya, banyak proposal dan lain-lain yang masuk, pasti dia akan memilih mana yang kemungkinan besar berhasil. Dan dia berinvest untuk itu, dan kemudian nanti kan pasti ada produknya. Ya, produk itu yang nanti kita tidak pernah tahu bagaimana proses di belakang layarnya, tapi yang kita boleh berspekulasi bahwa di situ ada keuntungan yang kemudian dinikmati oleh filantropis global dan lain-lain. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kita tidak memiliki sumber daya, terutama sumber daya finansial yang sekuat mereka sehingga mampu untuk melakukan semua itu secara mandiri. Ya. Sehingga harus ada proses kerjasama yang mutualis antar kita dengan aktor-aktor global.
termasuk filantropis global semacam Bill and Melinda Gates. Yang perlu dikuatkan menurut saya adalah bagaimana diplomasi yang harus diperkuat dari situ. Contoh misalnya begini, dan ini sering disuarakan oleh teman-teman dan kementerian-kementerian yang dari negara berkembang dan memiliki beban tuberkulosis yang cukup besar. Misalnya contohnya begini, kemarin Anda coba bikin obat, Anda trialnya di tempat yang lain, tapi kemudian dengan berbagai macam anasir global dari WHO dan lain-lain, guidelines dibuat, terbitlah guidelines bahwa ini obat yang bagus dan Anda meminta untuk semua negara menerapkannya kepada kita tanpa kita dilibatkan dari awal, tanpa suara kita didengarkan. Apa sih keinginan kita, apa sih yang kita perlukan saat ini. Di situ kan ada gaps antara North and South ya, Global North and Global South, dan itu harus dijembatani dengan proses diplomasi. Salah satu hal yang bisa kita jembatani adalah yuk kita trial di sini dong, sehingga kalau kita pakai di sini memang itu sesuai dengan karakteristik populasi yang kita punya di Indonesia itu sendiri. Selama ini kita cuma sebagai dalam tanda kutip boleh dibilang sebagai market. Ya, vaksin dibuat, obat dibuat dan lain-lain udah selesai, guidelines-nya dibuat, yuk dipakai gitu. Ini. Nah, dan ini menurut saya diplomasi yang cukup baik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana mereka berusaha untuk mengikutsertakan Indonesia dalam beberapa trial uji coba klinis yang dilakukan secara global. Jadi Indonesia ikutan, populasinya ikutan, dan tentu itu belum cukup kuat. Nanti bagaimana juga setelah obatnya selesai, terbukti, efektif, dan lain-lain, mereka juga harus bisa mendengarkan kebutuhan kita. Kebutuhan kita, ini efikasinya sekian pada populasi yang sekian, harganya berapa. Kita harus bisa berdiplomasi di situ. Targetingnya ke siapa, dan kemudian bagaimana delivery-nya dan lain-lain, apakah bisa dibantu, dan lain-lain juga. Dan itu proses yang menurut saya sangat dinamis, yang harus diperkuat terus-menerus sehingga kita tidak lagi inferior dibandingkan orang pihak-pihak yang dalam tanda kutip rules the world gitu ya. Ya, kita udah belajar sebetulnya di waktu COVID, zaman COVID, Indonesia menggunakan pengaruhnya, bukan menggunakan marketnya yang cukup besar gitu kan untuk bisa bekerja sama dengan beberapa produsen, dan ada beberapa kerjasama yang dilakukan dengan Bio Farma kalau nggak salah gitu ya, dan beberapa trial yang global maupun trial yang sifatnya lokal dari inovasi-inovasi Indonesia. Jadi sebetulnya trial ini bukan sesuatu yang baru ya Mas Wadi ya, dan nampaknya nggak perlu terlalu diresahkan gitu ya. Saya dengar kayaknya gonjang gajinya berlebihan, yang kayaknya malah kurang begitu baik ujung-ujungnya. Iya, sebenarnya tidak perlu digonjang-ganjingkan sedemikian rupa ya, karena trial kita sudah banyak sekali, bukan cuma di vaksin TB yang dibawa oleh Bill Melinda Gates. Di COVID itu obat-obatan, vaksin COVID dari Korea, dari China, semuanya kan sudah masuk ke Indonesia dan mereka menguji cobakan di Indonesia banyak, termasuk juga uji coba yang dilakukan oleh produsen Indonesia sendiri lewat vaksin merah putihnya waktu itu. Cuma memang orang tadi yang saya bilang, orang terpreokupasi dengan nama Bill Gates-nya sendiri sejak COVID, sejak beberapa tahun terakhir. Kita kemudian terdistorsi dengan berita-berita yang mengatakan bahwa ini ada konspirasi global di balik ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang vaksinnya sendiri. Selama ini orang punya experience ya, pengalaman di bawah alam sadarnya gitu ya, bahwa vaksin ini tuh ternyata COVID kemarin hilang lewat begitu aja, jadi endemi, terus kita buat apa divaksin dan lain-lain. Meskipun sebenarnya itu adalah bagian dari vaksin, upaya vaksinasi itu sendiri gitu.
Tapi orang kan tidak menyadari itu di dalam bawah sadarnya mereka. Dan yang terakhir yang saya lihat bahwa ini selain ada dua itu, coba misalnya kita ganti Bill Gates-nya deh. Bill Gates-nya diganti dengan Khalifa University misalnya dari UEA. Apakah sama proses resistensinya sama atau tidak? Jangan-jangan beda. Itu kalau memang beda, kita bisa try, bisa uji cobakan juga tuh. Kalau misalnya beda, jangan-jangan memang karena pembawa berita pesannya sendiri yang mengubah, mendistorsi penerimaan kita terhadap satu informasi tertentu. Atau diganti misalkan ya financiernya Putin misalkan begitu ya. Financiernya Putin. Atau masuk coba. Ada satu kan Gamaliel ya kalau nggak salah ya, yang mereka juga ngerjain vaksin. Bagaimana kalau itu kemudian diuji cobakan di Indonesia juga? Apakah penerimaannya juga sama dengan seresisten itu seperti resistennya terhadap vaksin yang dibiayai oleh Bill Gates misalnya? Kan itu menarik untuk bisa kita lihat. Ya, kan ini diskusinya sebenarnya diskusi sosiologis, komunikasi massa, dan lain sebagainya ya. Karena saya juga masih terbayang waktu zaman COVID, berbagai macam informasi yang masuk dari segala penjuru, dari bukan hanya 360 derajat, tapi spear information itu dari atas bawah kanan kiri depan belakang dan sebagainya yang macam-macam. Nah, dari sisi akademik, apa yang harus kita lakukan, Mas Wadi? Apa yang bisa kita lakukan untuk edukasi masyarakat sehingga fair lah untuk melihat sebuah masalah? Ya, tapi sebelum ke masyarakat sendiri, saya juga melihat ada resistensi juga dari kalangan kesehatan, terutama dokter ya belakangan. Tiba-tiba ada dokter yang dulu pro untuk vaksin tapi tidak jadi pro karena melihat Bill Gates, dan ada satu yang satu gambaran yang mungkin saya bisa tangkap dari situ, karena hubungan yang tidak harmonis dengan Kementerian Kesehatan, terutama menterinya, sehingga yang tadinya sebenarnya masuk logik gitu ya. Tapi dokter-dokter yang tadinya harusnya logik tuh kok kayaknya nggak logik, nggak nerima gitu ya. Mungkin karena juga terdistorsi dengan hubungan yang tidak begitu harmonis belakangan dengan Kementerian Kesehatan, sehingga apapun yang bisa dianggap itu bisa mengcounter segala aktivitasnya Kementerian Kesehatan itu akhirnya diekspansi begitu. Nah, bagaimana yang bisa dilakukan oleh akademisi? Akademisi yang pertama adalah menurut saya memberikan edukasi ke masyarakat ya, termasuk lewat podcast seperti ini, terus juga lewat saluran channelnya mereka masing-masing, dan termasuk bagaimana juga menghimpun teman-teman atau tokoh masyarakat yang bukan kita aja nih yang perlu untuk bersuara gitu ya, tapi orang-orang yang dianggap key public figure gitu, public figure yang diterima oleh masyarakat, yang bisa memberikan pemahaman atau orang akhirnya ikutan bahwa ini kok bukan sesuatu yang luar biasa dalam tanda kutip negatifnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tetap menjaga, menurut saya ini kan proses yang tadi saya sebutkan ya, ini tentu ada manfaatnya, tapi tentu juga ada potensi-potensi yang perlu kita minimalisir, dan itu yang harus dijaga betul supaya nanti proses uji vaksinasinya, diseminasi hasilnya dibaca dengan betul ini oleh akademisi, kemudian bagaimana implementasinya juga tepat sasaran. Ya, tepat sasaran, mana yang efektif sasarannya, mana yang secara biaya juga cost efektif gitu ya, sehingga yang mendapatkan manfaat paling besar adalah masyarakat itu sendiri. Tentu nanti saya membayangkan dalam ini vaksin kan tidak akan prediksinya tidak akan tersedia sampai tahun 2029, paling cepat 2029. Ya. Nah, di proses
persiapan inilah yang dari 2025 sampai 2029 inilah yang mesti kita kawal, para akademisi itu mengawal juga supaya tidak, kita bisa bilang segala inovasi itu tidak memberikan efek buruk, karena saya sempat bilang bahwa inovasi itu adalah ancaman terbesar terhadap ekualitas. Semakin cepat inovasi itu, semakin lebar pula inequality yang mungkin bisa kita lihat di lapangan. Karena semakin, ini contohnya gini, tahun ini kita ada guidelines, tahun depan guidelines-nya baru lagi, tahun depan karena ada inovasi baru, guidelines-nya beda lagi. Sehingga teman-teman yang ada di lapangan tuh bingung, hari ini saya mau ngerjain ini, tahun depan udah beda lagi, tahun depan saya harus ngerjain yang lain lagi. Akhirnya yang terdampak apa? Program eliminasi tuberkulosisnya itu sendiri. Jadi belum sempat absorb, belum sempat implementasi dan refine the implementation, sudah ada sesuatu yang baru lagi. Dan ini yang perlu di check and balance oleh para akademisi. Tidak serta-merta bahwa inovasi yang kita inginkan itu justru merusak tatanan implementasinya yang paling penting di lapangan. Apalagi belum pembiayaan ya, biayanya bahwa nggak mungkin kan kasarnya kalau begitu implementasinya langsung universal ke seluruh orang, seluruh daerah dan sebagainya. Jadi harus pakai pilot project dan sebagainya. Itu highlights potensi inequality dan yang dia underlying. Iya. Mas Wadi. Ya, Mas Wadi. Terakhir Mas Wadi. Gimana apa namanya? Artinya ini kan vaksin tadi kan paling cepat 2029. Itu pun kalau berhasil. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau clinical trial hasilnya akan positif begitu ya. Mungkin juga negatif jadi dan sebagainya. Sementara itu tadi 1 juta orang penderita tuberkulosis baru setiap tahun yang bisa diharapkan ada di Indonesia. Dari sekian persennya akan meninggal karena tuberkulosis. Kasarnya begitu ya. Mortality rate cukup tinggi dari tuberkulosis. Belum lagi secondary infection ya, menginfeksi orang lain dan sebagainya. Nah, ininya apa sebetulnya? Prioritasnya kita sebetulnya apa nih? Apa quick wins yang kita lakukan dalam hal tuberkulosis? Ya, oke. Orang saat ini global itu sangat menantikan ada inovasi baru termasuk vaksin. Mereka kemudian mengatakan bahwa vaksin will be a game changer in tuberculosis elimination program. Saya sendiri tidak begitu setuju dengan pernyataan tersebut. Karena kita lihat dari proses sejarah ya, secara historical, Eropa dulu mengalami tuberkulosis yang sangat besar burdennya di sana. Apakah saat itu ada vaksin? Saat itu ada antibiotik? Apa yang membuat Eropa keluar dari permasalahan tuberkulosis saat ini? Peningkatan sosioekonomi, kehidupan dan kesejahteraan mereka. Itu yang paling penting sebenarnya untuk kita lihat. Meskipun secara biomedical itu kita tetap perlu dan itu ada kontribusinya terhadap eliminasi dan kontrol tuberkulosis. Tapi kita jangan sampai melupakan bahwa ini juga ada masalah sosialnya yang harus kita perbaiki. Jadi vaksin will not be a game changer. The game changer is how to solve the socio-economic problems in the country. Itu yang menurut saya penting untuk bisa di-highlight. Karena justru belakangan yang saya lihat trennya adalah kita terlalu fokus pada biomedical approach, tapi melupakan socio-economic factors-nya. Yang itu sudah terbukti jelas per dekade-dekade yang lalu itu bisa menurunkan masalah tuberkulosis di Eropa. Kemudian juga sama, dan itu vaksin dan obat-obatan tadi saya bilang punya kontribusinya masing-masing dan dia tidak bisa dilihat sebagai single factor ya. Jadi ada vaksin yang kerja,
ada treatment yang bekerja juga, obat-obatan yang semakin direduksi periode pengobatannya, tapi juga ada bagaimana kita memperbaiki program dan akses. Oke. Ada nih program, misalnya active case finding, kita berhasil menemukan 890.000 kasus. Dari 890.000 kasus itu, berapa banyak yang mulai pengobatan? Yang ngerti bahwa mereka harus diobati. Dari yang mereka mulai pengobatan, berapa banyak orang yang kemudian menuntaskan pengobatannya mereka. Dan itu kan proses atau masalah yang ada di implementasi program di lapangan. Siapa yang ngerjain itu? Teman-teman di puskesmas. Seberapa besar fokus dan perhatian kita kepada teman-teman di puskesmas yang tentu saja beban kerjanya itu semakin banyak dengan ada cek kesehatan gratis, dengan perubahan dari ILP, integrasi layanan primer, yang dua-duanya adalah program baru yang bisa mendistraksi program-program lama termasuk program tuberkulosis. Ini kan yang harus dilihat dari helikopter view gitu ya, melihat bahwa ini bukan semata-mata biomedical, tapi how to strengthen health system, gimana socio-economic factors-nya, dan itu bukan cuma masalah yang harus dibenahi oleh Kementerian Kesehatan, tapi juga Kementerian Ekonomi, Kementerian Perhubungan yang membantu proses persiapan, dan terutama pemerintah daerah yang juga harus punya mindset bahwa ini bukan masalah kesehatan aja, tapi juga masalah kesejahteraan penduduknya. Terima kasih Mas Fuadi. Saya kira ini hal yang poin terakhir yang digunakan Pak Fuadi ini sangat public health. Terima kasih mewakili Suara Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Walaupun Mas Fuadi ini dokter dan pengurus IDI, tentu saja kita share concern yang sama bahwa pendekatan medis memang perlu, pendekatan biomedis sangat perlu. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu bahwa kita harus melihat semuanya dari helicopter view, dari sisi sosioekonomi, dari sisi layanan perasaan primernya itu sendiri, sampai kepada politik program tadi ya, politik program, apakah ada persaingan antara program atau program baru yang sedang dikerjakan dan sebagainya yang bisa mendisrupsi program-program yang sudah baik, yang sudah ada. Baik, terima kasih Mas Fuadi atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol. Masih banyak hal-hal lain tadi yang sebetulnya bisa ini, nanti lain kali kita atur lagi waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih atas waktunya. Atas nama Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, kami terima kasih Mas Fuadi. Dan teman-teman sekalian, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dono.